Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku sekalian, kita semua masih diberikan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apakah teman-teman di sini semua berangkat? Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, semua berangkat. Baik, anak-anakku sekalian. Apakah kalian tahu apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Mungkin semalam ada yang sudah belajar lah. Apa? Ya, Mbak Aisyah. Ya, benar sekali. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang wawancara, yaitu membuat laporan hasil wawancara beserta langkah-langkahnya. Sebelum kita mulai membahas tentang laporan hasil wawancara, apakah kalian masih ingat tentang materi kita pada pertemuan minggu lalu tentang wawancara? Apa sih pengertian wawancara? Mungkin ada yang masih ingat? Ayo, siapa? Ya, Mas Dwi. Ya, benar sekali. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Ya, benar sekali. Lalu sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian semua. Kemarin kan kita sudah belajar ya, cara bagaimana kita mengurutkan pertanyaan saat melakukan wawancara. Nah, apa sih manfaat dari kita mengurutkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara? Ayo, siapa? Siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Aisyah. Ya, benar. Tujuan dari kita mengurutkan pertanyaan adalah agar kita tidak bingung saat melakukan wawancara, sehingga pertanyaan yang sudah kita susun dapat ditanyakan dengan secara detail kepada narasumber. Jadi dapat Bapak simpulkan ya, teman-teman di sini sudah paham tentang materi wawancara. Benar begitu? Sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil wawancara. Tujuan dan manfaat bagi anak-anak dengan mempelajari materi ini adalah agar anak-anak ketika nanti setelah melakukan wawancara dapat membuat laporan hasil wawancara sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Karena laporan hasil wawancara sangatlah penting, apalagi untuk khalayak umum yang belum paham tentang sesuatu hal yang akan kalian wawancarai. Bapak harap kalian dapat belajar dengan sebaik mungkin tentang materi ini. Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan PPT. Nanti Bapak akan menggunakan PPT dalam menyampaikan materi. Anak-anak bisa menyimak dan mencatat poin-poin penting. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekiranya belum paham, langsung saja ditanyakan ya, jangan malu-malu. Bisa dipahami? Bisa ya, oke. Bapak siapkan dulu PPT-nya. Ya, baik anak-anak, apakah sudah bisa dilihat dengan jelas PPT-nya? Sudah ya? Yang di belakang coba Mas, apakah bisa dilihat? Bisa? Ya, bisa. Baik anak-anakku sekalian,
Mari kita mulai pertemuan hari ini tentang laporan hasil wawancara. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, seorang wartawan ketika selesai melakukan wawancara, dia diharuskan untuk membuat laporan hasil wawancara. Jika ada yang bertanya, kenapa Pak seorang wartawan harus membuat laporan hasil wawancara? Jawabannya adalah sebagai suatu sumber informasi dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi seseorang yang membutuhkan. Jadi jika anak-anak sudah selesai melakukan wawancara lalu membuat laporan hasil wawancara, maka laporan dari anak-anak tersebut dapat dijadikan sebagai suatu referensi bagi mungkin orang tua kalian yang membutuhkan, tetangga kalian, atau bahkan masyarakat di tempat tinggal kalian. Bisa dipahami ya? Oke, bisa. Dan laporan hasil wawancara harus ditulis secara sistematis. Maksudnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat laporan hasil wawancara. Yang pertama yang harus anak-anak masukkan dalam membuat laporan hasil wawancara adalah latar belakang. Anak-anak harus menuliskan alasan kalian melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 7 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang sejarah berdirinya suatu objek wisata di Klaten. Yang kedua, maksud dan tujuan. Jadi, yang harus kalian tuliskan selanjutnya adalah maksud dan tujuan kalian melakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari tugas ini adalah mendapatkan informasi secara lebih detail tentang sejarah berdirinya objek wisata di Klaten. Lalu selanjutnya ada topik wawancara. Topik wawancara ini berperan sebagai ide pokok ketika kalian melakukan wawancara. Jadi kalian bisa menuliskan di dalam laporan hasil wawancara, contohnya sejarah objek wisata di Klaten, sebagai suatu topik yang dapat kalian beri penjelasan-penjelasan yang lain. Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Ya, jadi kalian tuliskan topiknya terlebih dahulu, lalu kalian beri penjelasan-penjelasan seperti yang sudah kalian lakukan ketika melakukan wawancara kepada narasumber. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Kalian juga harus menuliskan waktu dan tempat saat melakukan wawancara. Seperti di dalam contoh PPT ini ya, kalian tuliskan di sana hari dan tanggal, waktu, dan terutama tempat. Selanjutnya, ketika kalian sudah membuat latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, serta waktu dan tempat wawancara, langsung saja kalian simpulkan di dalam satu teks. Seperti contoh yang Bapak berikan ini, kalian tulis saja narasumbernya. Contoh Bapak Mujino, pewawancaranya Yano, lalu selanjutnya kalian tuliskan hasil laporan wawancara kalian. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa ya. Ya, setelah kalian membuat laporan hasil wawancara, kalian juga harus membuat kesimpulan. Contohnya, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan tentang sejarah objek wisata Umbul Manten, yaitu pada zaman dahulu ada sepasang pengantin baru yang dilarang keluar rumah oleh orang tuanya karena tradisi pingitan.
tidak boleh keluar rumah sampai waktu yang ditentukan. Tetapi mereka tetap nekat untuk keluar, hingga akhirnya mereka berdua hilang di Umbul Manten ini. Ketika kalian menuliskan kesimpulan, jangan banyak-banyak, karena kesimpulan ini adalah merupakan inti dari laporan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Bisa dipahami ya? Oke, bisa. Ya. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang laporan hasil wawancara? Yuk, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Sudah paham semua? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat laporan hasil wawancara. Seperti yang sudah kalian lakukan pada minggu lalu, kalian sudah mencoba membuat pertanyaan beserta jawaban narasumber. Walaupun kalian belum melakukan praktek wawancara ya. Jadi tugas kalian minggu ini membuat laporan hasil wawancara seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Apakah tugas ini dapat dipahami? Bisa ya? Oke, bisa. Kalian tulis di selembar kertas saja atau folio. Tugas ini individu ya, bukan kelompok. Ya. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Bapak akhiri? Yuk, tidak ada? Oh, sepertinya sudah paham semua. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai tuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk tugasnya dan jangan lupa untuk mengulang membaca di rumah. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya juga mohon maaf kepada anak-anak sekalian. Baik, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.